Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Krisnawati. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar dari surat Kolose. Kita akan mulai dari latar belakang kota dan budaya Kolose. Kolose adalah sebuah kota kecil di provinsi Frigia, Asia Kecil. Kalau sekarang itu Turki, ya. Dulunya kota ini adalah pusat perdagangan kain wol merah yang sangat terkenal. Namun pada zaman Paulus, Kolose tidak lagi menjadi kota penting dibandingkan dengan kota-kota tetangga seperti Laodikia dan Hierapolis. Secara budaya, Kolose ini dipengaruhi oleh Helenisme Yunani, hukum Romawi, dan juga tradisi Yahudi. Ini menyebabkan jemaat Kristen di Kolose harus menghadapi berbagai tantangan termasuk ajaran filsafat Yunani, mistisisme, dan hukum Taurat Yahudi. Kota ini merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Kecil, yang membuatnya menjadi tempat percampuran berbagai kepercayaan dan praktik spiritual. Kepercayaan politeistik sangat dominan, dengan pengaruh penyembahan kepada dewa-dewi Yunani dan Romawi, serta berbagai bentuk spiritualisme yang berasal dari Persia dan Mesopotamia. Selain itu, komunitas Yahudi di Kolose cukup signifikan, sehingga banyak orang-orang non-Yahudi yang terpengaruh oleh praktik-praktik hukum Taurat. Dengan keberagaman budaya ini, jemaat Kolose menghadapi tekanan dari berbagai ajaran yang mencoba menggabungkan unsur-unsur kepercayaan lain dengan iman kepada Kristus. Hal inilah yang membuat Paulus perlu menegaskan kembali keunggulan Kristus atas semua kekuatan rohani lain dan menekankan bahwa keselamatan hanya melalui Kristus, bukan melalui filsafat atau hukum Taurat. Selanjutnya, siapakah penulis surat Kolose? Secara tradisional, Rasul Paulus diakui sebagai penulis surat Kolose. Mayoritas gereja dan teolog konservatif menerima bahwa Paulus adalah penulis surat Kolose. Berdasarkan beberapa alasan berikut, diantaranya adalah bukti internal dari surat Kolose itu sendiri. Paulus menyebut dirinya sebagai penulis dalam Kolose 1 ayat 1 secara eksplisit memperkenalkan dirinya. Dari Paulus, oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Jadi dalam Kolose 4 ayat 18, Paulus juga menutup surat dengan kalimat salam dari aku, Paulus. Aku menulis salam ini dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Yang kedua, kita bisa melihat dari gaya dan teologi Paulus. Surat Kolose memiliki banyak kesamaan dengan surat Efesus yang juga diyakini ditulis oleh Paulus dalam masa pemenjaraan di Roma. Konsep Kristus sebagai pusat segala sesuatu dalam Kolose 1 ayat 15-20 selaras dengan ajaran Paulus dalam surat-surat lain seperti Filipi dan Efesus. Selanjutnya, kapan, waktu, dan tempat penulisan surat Kolose? Para sarjana Alkitab umumnya menyepakati bahwa surat Kolose itu ditulis di sekitar tahun 60-62 Masehi, selama Rasul Paulus berada dalam penjara Roma. Jadi berdasarkan bukti dari surat ini sendiri, ya, Paulus menyebutkan dirinya sebagai tahanan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ketiga, pasal 4 ayat 10, pasal 4 ayat 18, Paulus menyebutkan bahwa ia sedang di dalam penjara ketika menulis surat ini. Ini cocok dengan masa pemenjaraan Paulus di Roma, Kisah Para Rasul 28 ayat 16-31, yang terjadi di sekitar tahun 60-62 Masehi. Selain itu, Kolose ini juga disebut bersamaan dengan surat-surat penjara lainnya. Surat Kolose memiliki kesamaan isi dan gaya dengan surat Efesus, Filipi, Filemon, yang semuanya disebut sebagai surat penjara. Filemon pasal 1 ayat 9-10 juga menyebut Paulus sebagai tahanan, yang menunjukkan bahwa surat Kolose kemungkinan besar ditulis dalam periode yang sama. Siapakah penerima surat Kolose? Tentu penerimanya adalah jemaat Kolose. Jemaat Kolose terdiri dari orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain
dan orang-orang Yahudi yang telah menerima Injil. Jemaat Kolose ini kemungkinan besar bukan didirikan oleh Rasul Paulus, karena di dalam Kolose pasal 2 ayat 1, Paulus menyebut bahwa ia belum pernah bertemu langsung dengan jemaat di sana. Jemaat Kolose kemungkinan besar didirikan oleh Epafras, seorang rekan pelayanan Paulus, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 7-8. Epafraslah yang membawa berita tentang perkembangan jemaat Kolose kepada Paulus di penjara dan juga melaporkan tentang adanya bahaya dari ajaran sesat yang sedang mengancam jemaat. Ada juga penerima surat yang disebut secara khusus, yaitu Epafras, Filemon, Apia, Arkipus, dan Onesimus. Onesimus adalah seorang mantan budak Filemon yang bertobat dan kini melayani sebagai saudara seiman. Dan Paulus mengutusnya kembali ke Filemon bersama dengan surat Kolose dan surat Filemon. Kemudian penerima surat yang lain adalah jemaat Laodikia. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 16, Paulus meminta agar surat ini juga dibacakan di jemaat Laodikia, yang berarti bahwa pesan dalam surat ini relevan juga bagi jemaat lain di wilayah itu. Jemaat Kolose dan Laodikia tampaknya memiliki hubungan yang erat, mungkin karena letaknya yang berdekatan. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari penulisan surat Kolose? Yang pertama adalah melawan ajaran sesat yang mengancam jemaat. Jemaat di Kolose menghadapi ajaran campuran sinkritisme yang menggabungkan gnostisisme, asketis, legalisme Yahudi, dan juga penyembahan malaikat dalam Kolose 2 ayat 18. Paulus menulis untuk menegur, memperingatkan jemaat agar tidak tertipu oleh filsafat kosong dalam Kolose 2 ayat 18. Jadi tujuannya adalah menegaskan bahwa Kristus cukup, tidak perlu ditambah hukum, tradisi, dan juga pengalaman mistik. Tujuan yang kedua adalah hendak menegaskan keunggulan dan keilahian Kristus. Salah satu bagian yang paling kuat adalah Kolose pasal 1 ayat 15-20 yang dikenal sebagai pujian kristologis. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa Kristus adalah pusat segala sesuatu. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kristus itu adalah kepala jemaat. Dan yang ketiga, tujuan dari surat ini ditulis adalah untuk mendorong jemaat untuk hidup baru di dalam Kristus. Setelah membahas teologi Kristus, Paulus kemudian beralih ke hidup praktis. Di sana dia mengajarkan untuk jemaat agar meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan manusia baru dan hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan juga di dalam pengampunan. Tujuan Paulus adalah supaya jemaat tidak hanya tahu, tetapi bagaimana jemaat bisa menghidupi keunggulan Kristus di dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, tujuan dari penulisan surat ini adalah memberikan dorongan, penguatan, dan juga arahan tentang pelayanan. Jadi apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari surat Kolose yang membuatnya unik dan berbeda daripada surat-surat yang lain? Meskipun ada kemiripan dengan surat Efesus, tetapi kita melihat ada penekanan yang berbeda. Ya, penekanan yang pertama adalah tentang supremasi Kristus. Bagaimana Kristus itu sebagai pusat segala sesuatu. Surat Kolose memberikan gambaran yang sangat tinggi tentang Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Kristus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan dalam Kolose 1 ayat 15. Kristus adalah manifestasi sempurna dari Allah. Dan dikatakan Dia yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Penciptaan dan pemeliharaan alam semesta, dan juga kepala gereja dan pendamai antara Allah dan manusia. Dan karakteristik yang kedua adalah menanggapi ajaran sesat. Dan ajaran sesat ini termasuk ajaran sesat yang unik yang hanya terdapat di jemaat yang ada di Kolose. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal mengenai gnostisisme,
mengenai penyembahan kepada malaikat, dan juga mengenai asketis, atau itu adalah penyiksaan diri untuk sebuah kesucian. Dan penekanan yang berikut yang merupakan salah satu karakter terkuatnya adalah Rasul Paulus menekankan tentang hidup baru di dalam Kristus, agar jemaat mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kepada perkara-perkara yang di atas. Paulus menekankan bahwa orang percaya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sehingga mereka harus mencari perkara yang di atas. Ini lebih kuat daripada surat-surat Paulus yang lainnya, yang biasanya lebih berfokus kepada iman dan kasih karunia. Hidup sebagai manusia baru dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17, Paulus membandingkan antara manusia lama yang penuh dengan dosa dengan manusia yang baru yang hidup di dalam kasih. Ia menyebutkan daftar sifat dosa yang harus ditinggalkan, seperti percabulan, hawa nafsu, dan amarah. Kemudian ia menyebutkan sifat-sifat yang harus dikenakan, seperti belas kasihan, kerendahan hati, dan kasih. Dan yang uniknya, dia juga menyampaikan mengenai hubungan dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan. Paulus memberikan petunjuk tentang hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan hamba. Hal ini juga ada di dalam Efesus pasal 5 dan pasal 6, tetapi dalam Kolose lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, apa aplikasi surat Kolose bagi jemaat masa kini? Surat Kolose tentunya tidak hanya relevan bagi jemaat abad pertama, tetapi juga memberikan banyak pelajaran bagi gereja dan orang percaya masa kini. Berikut ada beberapa aplikasi utama yang dapat diterapkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang pertama adalah hendaknya kita menjaga kemurnian iman di tengah maraknya ajaran-ajaran yang menyimpang. Jemaat masa kini harus tetap teguh dalam iman dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya. Ini mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, baik pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan, harus berpusat kepada Kristus. Jemaat masa kini dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Kristus dan menjadikannya sebagai fokus utama kehidupan. Selanjutnya adalah supaya jemaat hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ini berarti kita harus meninggalkan sifat-sifat dosa seperti kemarahan, kesombongan, percabulan, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan harus menunjukkan perubahan hidup yang nyata sebagai bukti pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Di dalam dunia modern, banyak keluarga mengalami kehancuran karena kurangnya nilai-nilai Kristiani. Pesan dari surat Efesus ini juga bagi setiap kita, bagi jemaat masa kini adalah bagaimana supaya kita bisa membangun keluarga yang harmonis dengan berdasarkan kasih Kristus dan prinsip-prinsip Alkitab. Aplikasi yang selanjutnya adalah hidup dalam doa dan kesaksian yang bijaksana. Paulus mendorong jemaat untuk hidup dalam doa yang terus-menerus dan berbicara dengan hikmat kepada orang luar. Jemaat saat ini dipanggil untuk memiliki kehidupan doa yang kuat dan menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan mereka. Dalam dunia yang semakin skeptis terhadap iman Kristen, orang percaya harus menunjukkan kesaksian hidup yang mencerminkan Kristus. Dan aplikasi yang berikutnya adalah menjadi jemaat yang bersatu dan bertumbuh. Paulus menutup suratnya dengan salam kepada berbagai rekan pelayanannya. Ini menunjukkan pentingnya komunitas iman yang kuat. Jemaat masa kini harus membangun hubungan yang erat dalam tubuh Kristus, saling mendukung dalam doa, bekerja sama di dalam pelayanan. Persatuan dan kasih dalam gereja sangat penting agar jemaat dapat bertumbuh secara sehat dan menjadi terang bagi dunia. Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu ayat yang menurut saya berbicara kuat dan relevan bagi kita juga yang hidup pada masa ini. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalimat ini merupakan kesimpulan dari isi seluruh pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang juga bisa menjadi bagian dari pesan yang sangat kuat bagi kita yang hidup pada zaman ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, bahwa kita harus berakar di dalam Dia, kita harus dibangun di atas Dia, kita harus bertumbuh dan kita harus bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ada banyak badai yang bisa menimpa kehidupan kita, dan ada banyak ajaran-ajaran yang saat ini yang berkembang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itu pesannya buat kita adalah hendaklah kita bertambah teguh dan hendaklah kita berakar kuat. Hendaklah kita menjadi semakin dewasa dan hendaklah kita kokoh di dalam kebenaran Injil yang murni. Terima kasih. Demikian surat Kolose yang kita telah belajar bersama-sama pada saat ini. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.